Menteri gitu. Ya, prihatin sekali Pak, prihatin sekali masalah konstruksi Pak. Dan yang konstruksi tidak standar ini orang tidak mampu Pak. Ya ini yang jadi masalah. Yang bangunannya kokoh pakai pembesian gitu, pakai kolom balok, ya tidak separah itu gitu, tidak langsung. Nah inilah mungkin tadi dari teman-teman sudah berikan maksud. Ada baiknya ke depan Pak Menteri gitu memberikan sosialisasi gitu. Setiap di kantor desa itu ada ini loh cara bangun yang benar. Ya, jadi tipe 36, 45, 54 tuh sudah ada ini loh pembesiannya, harus ada kolom, harus ada apa. Nah, walaupun itu ya perlu dana yang lebih besar, tapi kan masyarakat bisa juga membuat rumah tumbuh lah, rumah tumbuh gitu. Kecil dulu terus bisa besar gitu. Nah, ini jadi tidak sampai ambruk begitu gitu. Langsung gitu. Inilah yang terjadi. Kemudian longsorannya Pak. Jadi landsliding itu ya desa yang lama-lama yang ada di pinggiran bukit itu yang harus kita pindahkan sebetulnya, relokasi. Tertimbun 5 meter Pak, gimana itu kemarin itu, aduh prihatin sekali. Nah, jadi kita semua tentu ingin membantu. Kebetulan saya sendiri agak dekat gitu ya rumahnya, jadi saya buka posko di situ Pak. Hanya kurang tenda-tenda tadi memang dibutuhkan itu. Sekarang ini tenda, tempat tidur, tidak perlu tempat tidur yang ini, selimut gitu. Kemudian makannya Pak. Nah, makan ini kan kalau kita juga drop ke posko induk misalnya kan, bantuan-bantuan itu beras dan sebagainya, kadang-kadang tidak terbagi Pak di situ, sulit juga. Ini tempatnya ratusan tempat Pak, ini lokasi, perlu posko-posko kecil lah. Ini kalau kita teman-teman semua, kita semua membantu, lebih baik buka posko yang kecil-kecil juga gitu. Nanti bisa dimintakan dari posko induk apa sembakonya gitu, tapi ada alat masak situ. Nggak bisa masak lagi Pak, orang itu rumahnya nggak ada lagi, dan kelaparan, ada yang kelaparan nunggu dulu gitu ya. Jadi prihatin sekali. Ya ke depan mari kita sama-sama itu ya sosialisasikan. Saya mohon juga PU turun tangan ini masalah sosialisasi sampai ke desa gitu. Di kantor desa itu ada persyaratan-persyaratan membangun rumah gitu. Dan juga kita lihat kalau yang tadi sekali lagi yang di pinggiran bukit ya terpaksa harus kita relokasi gitu. Resettlement, relokasi lah. Nah kemudian di dapil Pak, terima kasih Pak. Jadi saya ya, dengan anak buahnya Pak Edi Pak, kepala balai jalan itu, anak buah Pak Menteri juga. Karena setiap hari itu masuk berita tuh, ada jalan yang berlumpur sekali. Nah, coba mari saya bilang kita pergi ke sana, ke tempat bupati langsung, Sekayu, Mangunjaya, Betung, Sekayu, Mangunjaya. Gitu. Nah, kita langsung ke sana, apa yang terjadi di lapangan kita lihat. Kita ajak LSM-nya, kita ajak persnya, dan kami ke sana Pak, disiapkan mobil mereka itu. Nggak ada yang seperti diberitakan Pak. Udah bagus, udah lancar. Saya bilang ini yang diberitakan lumpurnya di mana? Ternyata jalan minyak Pak. Oh jalan minyak dipakai sendiri gitu kan, jalan-jalan tambang ya. Bukan jalan nasional kita ya. Ini clear lah masalah itu. Ketemu bupati juga, hanya memang perlu percepatan. Sudah dijelaskan oleh kepala balai bahwa ini sampai tahun 2024. Jadi akan semakin baik jalan tersebut. Jadi terima kasih Pak. Atas nama masyarakat juga bupati menyampaikan salam. Kemudian masalah IKN Pak. Kayak juga tadi sempat disampaikan teman-teman, hanya perlu laporan juga yang lebih rinci lah sini. Ada tambahan dana bagaimana gitu, ada sudah dikerjakan atau sudah dilelang dini sehingga tidak jadi pertanyaan-pertanyaan di kita gitu. Kami mendukung gitu. Kami sangat mendukung dan ya harus semuanya itu berjalan dengan semestinya. Memang perlu ada dari Pak Menteri, dari jajaran PUPR mungkin ada diskresi ya, tapi juga harus
dilaporkan ke Komisi 5. Saya kira ini saja. Kemudian food estate, Pak. Sekali lagi pernah saya sampaikan, Pak, kita harus ada monitoring evaluasinya, Pak. Jadi memang bukan Pak Menteri PU sendiri gitu urusan ini. Ada Menteri Pertanian. Nah, Pak Menteri membuat infrastrukturnya terus ditanami gitu kan. Ditanami apakah sudah berhasil gitu. Untuk yang baru gitu, Pak. Apalagi daerah baru itu daerah rawa pasang surut gitu ya. Nah, saya sekali lagi mohon yang lama-lama itu diperhatikan, Mbak. Seperti Banyuasin itu rehabilitasinya sudah sangat perlu gitu. Rencana kita dulu 400.000 hektar, sekarang terbangun 200.000 hektar lebih. Dan itu salah satu lumbung pangan Indonesia, nomor 5 kita di Indonesia. Nah, yang seperti ini mohon diperhatikan. Jadi kita nggak kekurangan pangan, Pak. Pasti banyak sekali supply dari sana kalau infrastruktur irigasi jaringan rawanya diperhatikan. Masih banyak juga, Pak, lahan-lahan. Tadi disampaikan juga yang ada banyak terjadi konversi dari pertanian, dari sawah ke sawit, Pak. Nah, beda tempat kami sama juga, tapi sekarang ini banyak investor membeli lahan-lahan yang kosong yang harusnya cocok untuk persawahan. Nah, sehingga masyarakat ya, kalau kita lihat yang pertaniannya sudah jadi, seperti Banyuasin, dia makmur, Pak. Tapi kalau yang menjual tanah paling-paling 30 juta, ya tetap saja miskin. 30 juta habis, 1 hektar, 30 juta habis, ya miskin lagi dia. Artinya, mulai sekarang kita selamatkan lahan-lahan kosong, jangan semua jadi kebun kelapa sawit. Saya kira ini saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Pak Bob Andika, silakan Pak.